Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 11 Maret 2025, topik, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Efesus 6 ayat 16, 17 dan 18, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ketika Paulus berbicara mengenai perlengkapan senjata rohani, ia mengakhirinya dengan satu pesan, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Mengapa Rasul Paulus menegaskan ini kepada jemaat di Efesus? Ini menandakan adanya situasi yang tidak baik saat itu di tengah-tengah masyarakat di Efesus. Sehingga Rasul mengingatkan orang-orang yang percaya agar memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Artinya, waspada dengan beralaskan dengan doa. Rasul Paulus meminta, bukan sembarang doa. Tetapi Paulus lebih menekankan sikap kesungguhan, tanpa berhenti memohon, dan disertai dengan kewaspadaan. Memperlengkapi diri dengan persenjataan rohani pada diri kita, adalah kebutuhan penting bagi kita dalam menghadapi peperangan. Sebab tanpa pertahanan yang terkuat, hidup kita dapat dikalahkan oleh situasi yang tidak menyukai keberadaan kita. Maka Paulus berkata, berdoalah, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 17, 18 dan 19. Doa adalah senjata kita untuk melakukan tindakan penyerangan. Melalui kisah bangsa Israel, kita pun menemukan doa sebagai rahasia kemenangan dalam peperangan rohani. Ketika bangsa Israel berkemah di Rafidim, orang-orang Amalek menyerang mereka. Lalu Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang, sedang ia memegang tongkat Allah. Sambil mengangkat tangan memegang tongkat itu, Musa berdoa memohon pertolongan Allah. Alkitab mencatat, dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Keluaran 17 ayat 11. Karena itulah, Harun dan Hur membantu menopang tangan Musa, agar tangan Harun kuat tegak. Dan pada akhirnya, bangsa Israel menang dalam peperangan melawan orang Amalek. Berdoa adalah senjata kita untuk menang menghadapi siasat iblis di dunia ini. Karenanya, kita tidak perlu takut dalam menghadapi serangan iblis, sebab kita bisa datang kepada Tuhan untuk memperoleh pertolongannya. Saat ini dalam negara kita, situasi ekonomi sedang tidak baik-baik. Pemerintah telah menggaungkan revisi anggaran di tiap bidang kementerian. Ini menandakan situasi ekonomi sedang tidak baik. Berita belakangan ini tentang korupsi sedang dibongkar. Kejahatan-kejahatan oleh yang menganggap dirinya lebih berkuasa, telah merajalela, merusak tatanan ekonomi masyarakat, merugikan negara. Sebagai bangsa Indonesia yang percaya kepada Kristus, mari kita ikut berperang untuk negara ini, melalui doa kita. Agar Tuhan memberkati negara kita dalam memberikan kuasa dan perlindungannya, supaya kita memiliki hidup yang berkemenangan. Demikian, secara umum yang kita hadapi di negara ini.
Mungkin secara khusus pada kita masing-masing, mungkin ada pergumulan yang belum terselesaikan. Mungkin bergumul melawan godaan dosa, pergumulan melepaskan dari kuasa gelap, pergumulan melepaskan pengampunan, bertahan dalam penderitaan, pergumulan perasaan cemas, takut dan khawatir, meragukan janji-janji Tuhan, pergumulan masalah ekonomi keluarga atau apapun itu. Mari dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, memohon dalam doa, untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Karena itu berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Harapan kita Tuhan menjawab doa kita. Amin. Topik doa kita hari ini, untuk negara kita yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Lihat kayu yang berat dipikulnya, rasakan tubuh itu pun disesa. Bayangkanlah kepalanya ditaruh mahkota duri yang tajam. Lihat punggungnya itu pun dirajam, tubuh yang terpaku